khususnya di Indonesia 70% anak-anak di bawah usia 15 tahun termasuk kita ini SMP pendidikan dasar itu mengalami krisis atau masih di batas minimum untuk membaca sederhana, artinya literasi. Selama 2 tahun ini masa pandemi, anak-anak kita untuk membaca sederhana aja pun belum mampu, masih di batas ambang minimum. Kenapa? Nah, nanti persoalannya juga ada yang baru saja kita bahas di kantor. Anak-anak baca aja nggak bisa. Itu 2 tahun ini. Yang kedua, menerapkan konsep matematika dasar itu pun rendah. Itu di atas 70% Bapak dan Ibu. Makanya pemerintah kita melalui Kemendikbudristek mengubah kurikulum bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum. Kita guru-guru kalau masih ada yang menyampaikan statement atau narasi seperti itu kedepannya sudah mulailah kita rubah. Artinya kurikulum itu dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nggak harus tetap seperti kurikulum dulu. Karena memang kultur budaya pun berubah, kemudian manusia itu akan hidup sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita cerita sama anak kita masa ibu dulu nggak perlu pakai gini-gini, nggak perlu pakai ini, bisa dulu. Kalau sekarang sudah nggak harus seperti itu. Nah, itu ya Bapak. Bahwa PMM ini bukan karena kita ranking 34. PMM kan memang harus berdiri di depan kelas, berbagi informasi, harus ketemu, kemudian melihat karya orang lain ketika bertemu, kemudian berbagi inspirasi ketika bertemu. Nah sekarang kenapa kita sampaikan bahwa PMM ini adalah kebutuhan guru? Bapak dan Ibu di PMM ini bisa mengajar, bisa belajar, bisa membuat karya, bisa dilihat semua orang. Dan ketika Bapak dan Ibu tidak mengerti, banyak informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan di PMM ini ketika kita rajin membuka. Nah itu ya. Udah, yang aktif coba tunjuk tangan dulu yang sudah aktif di PMM. Yang sudah login, semua udah login semua ya. Semalam kasih GTK marah-marah gara-gara itu, gara-gara login dibiarin aja gitu ya. Bapak dan Ibu sedikit saya agak flashback ke belakang. Nggak tahu semualah apa yang menjadi kegiatan Pak Kepala Sekolah, Pak Pola memberdayai. Materinya apa? Tolong kirim, tolong kirim. Siap ada kesempatan baca. Bahkan Ibu Eliati sudah ikut kegiatan lomba prestasi nggak dapat, bisa dapat sekolah penggerak. Kalau kita tanya ke sekolah-sekolah negeri, saya tanya kenapa Bapak nggak sekolah penggerak? Ikut Pak. Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak sekolah penggerak ikut nggak lulus? Begitu kali terjadi kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan mudah-mudahan bisa diikuti. Nggak percaya ini? Masih kegiatan di situ penguatan jam 9 sampai jam setengah 1 kita buka naik. Itu PMO lagi lagi dengan fasilitator, jadi waktunya bersamaan. Itu harus kita ikuti semua Bapak. Untuk berkarya, untuk mengajar bisa lewat PMM. Menyampaikan itu kepada anak bisa melalui bertukar informasi, sharing. Terus ada kendala Pak, modul ajar nggak yang kelas 8 nggak ini belum diimbaskan sama kawan-kawan kita yang komite pembelajar. Di PMM Bapak dan Ibu bisa melihat modul-modul ajar, mau berapa ribu modul ajar di situ semua ada. Yang dikirim dari SD, yang dikirim dari SMP, yang dari SMA, semua ada di situ. Tinggal lihat, bandingkan.
Kita kan nggak susah-susah, tiru modifikasi selesai gitu aja. Ya kan Bapak dan Ibu kan ditiru. RPP modul ajar itu di PMM ini banyak kan. Mau cari yang kelas berapa? Yang nanti dari kurikulum Merdeka untuk SMP semua mata pelajaran ada. Tinggal tiru modifikasi. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa ke Bapak dan Ibu di kegiatan PMM itu. Nanti ketika kita ada membuat aksi-aksi nyata, ambil kalau kita buka dari teman-teman kita, dari kawan-kawan kita yang dari SD ini, dari SMP ini, buka, oh seperti ini, cocokkan dengan mata pelajaran kita di perangkat ajar. Karena nanti di PMM tadi secara khusus Bapak dan Ibu, materi PMM ini nggak bisa disampaikan secara teori, ini harus praktek. Bapak dan Ibu buka gadgetnya, buka, dengarkan aja sambil tidur, bisa nggak? Bisa. Setelah didengarkan, jangan gini Bapak dan Ibu, didengarkan 1 menit sama didengarkan 20 menit hijaunya sama. Tapi yang lulus ya 13 sekolah inilah yang lulus menjadi sekolah penggerak, termasuk SMP negeri dan swasta sekabupaten Deli Serdang. Kita sekarang sudah berbagi belum? Sudah berbagi belum? Kegiatan kita ini apa yang kurang? Nah, mulai dari kita dari sekolah penggerak yang komite pembelajaran 10 hari sudah didiklat IHT. Kita buat 8 hari lagi di sini, kita biaskan. Kita datangkan lagi pelatih ahli kemari khusus untuk modul ajar Pak Suryo. Ya Bapak dan Ibu ya, benar itu kan? Kemudian Pak Tompul juga sudah setiap bulan loka karya bersama pengawasnya.